Kalau yang batik print sama yang cap, yang lebih mahal? Yang mahal yang cap. Yang cap. Halo Piknikers, Assalamualaikum. Jumpa lagi nih kita kali ini. Nah, sekarang kita lagi ada di Kota Batik, yaitu Pekalongan. Kota Pekalongan adalah salah satu kota batik yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan kita mampir nih ke salah satu pusat batik yang ada di Pekalongan, yaitu Pasar Setono Pekalongan. Nah, Piknikers, kalau kamu misalnya tidak mendapatkan parkir di area depan Pasar Setono, di belakang Pasar Setono ini juga ada area parkir. Pekalongan, atau kalau misalnya kamu kebetulan keluar dari tol Pekalongan, nah kalau menuju jalan protokolnya Pekalongan itu, ini tuh ada di seberang jalan pas, jadi mudah banget diakses. Piknikers, area pasar ini tuh lumayan luas dan pastinya kamu harus punya beberapa tips untuk belanja di pasar ini. Yang pertama adalah tips 1, buat catatan belanja. Tempat ini tuh surganya batik. Jadi dari mulai daster, celana pendek, kaos, kemeja, gamis, lalu kain batik, pokoknya segala macam pernak-pernik batik di sini tuh lengkap dengan macam-macam harga. Jadi kamu harus punya catatan belanja. Jadi jelas kamu di sini tuh mau cari apa supaya nggak kalap. Tips yang kedua, pilih jenis batik. Kamu harus tahu kalau batik itu ada 3 jenis ya umumnya. Yang pertama itu batik tulis, batik cap, dan batik printing. Nah, kira-kira mana yang kamu memang benar-benar butuhkan dan mau beli di tempat ini. Jadi itu penting supaya kamu punya acuan atau patokan harga. Ketiga, pastikan size atau ukuran baju itu cocok dengan kamu karena tidak setiap toko ada tempat untuk fitting baju. Yang keempat, beli produk-produk di toko yang sama. Jadi kalau misalnya toko itu menyediakan banyak produk, mungkin kamu bisa beli daster, beli hem, beli kaos di satu toko itu supaya kamu bisa mendapatkan potongan harga yang lumayan. Karena kalau belinya banyak, biasanya harganya juga lebih murah nih Piknikers. Kalau yang batik print sama yang cap, yang lebih mahal? Yang mahal yang cap. Yang cap. Kalau yang ini contohnya? Ini cap? Iya, ini cap. Oh, ini cap. Kenapa lebih mahal, Mbak? Soalnya ini bolak-balik sih sama. Oh, gitu. Bahannya juga ini lebih tebal. Oh, jadi kan ada 3 jenis itu ya? Ada yang apa? Ditulis, ya Mbak ya? Ya, ada yang cap, ada yang print. Yang print. Ya. Berarti yang lumayan di tengah-tengah itu yang cap? Iya. Oh, gitu. Tapi ini yang paling mahal tulis. Ya. Kalau yang cap berarti tengah-tengah lah ya? Iya. Ini asli Pekalongan berarti? Iya. Pekalongan ya? Itu namanya apa, Mbak? Saya The Piknikers. Ini toko apa? Saya batik. Tapi saya pernah beli di sini, makanya saya balik lagi, kayaknya ada kaos-kaos yang harganya miring deh. Cuma dulu yang 25-an yang buat anak-anak itu. Iya. Iya. Tapi anaknya udah gede, udah kayak gini maunya. Ini aja. Oh, ini saya batik. Iya.
Tulisannya nggak kelihatan, Mbak. Munjung banget di atas itu. Aku cari-cari yuk. Saibatik. Ini semuanya berarti produk Pekalongan. Iya, ini bikin sendiri batiknya. Oh, bikin sendiri. Produksinya apa Mbak namanya itu? Saibatik itu. Iya. Oh, berarti rumahan tiap toko sendiri-sendiri gitu ya? Ah, Di sini. Oh, gitu. Tiap bikin sendiri. Hmm. Nah, seperti itu tadi tuh Piknikers, kita belanja beberapa produk di satu toko yang sama. Jadilah kita dapat potongan harga yang lumayan. Nah, meskipun ini di pasar Piknikers, kita tuh punya tips yang kelima. Pilih pedagang yang ramah. Kenapa? Soalnya kalau pedagangnya ramah, komunikasinya jadi enak. Kita bisa tanya size, kita bisa tanya bahan, kita juga bisa tanya mungkin ada potongan harga kalau kita beli banyak. Itu komunikasinya lebih nyaman. Jadi tips pilih pedagang yang ramah itu menurut kita sih penting ya Piknikers, supaya kita bisa belanja dengan nyaman. Tips yang keenam, jangan terlalu lama galau. Wah, nah yang ini nih biasanya kalau pilihannya banyak dan variatif, biasanya kita cenderung untuk pindah dari satu toko ke toko yang lain. Nah, itu menyebabkan proses berbelanja kita semakin lama. Nah, kalau misalnya semakin lama, biasanya kita semakin lelah. Nah, kalau sudah lelah, moodnya jadi turun tuh Piknikers. Jadi, kegiatan belanja kita untuk mencari barang-barang yang kita inginkan lagi, malah akhirnya jadi nggak mood atau biasanya jadi uring-uringan. Apalagi kalau misalnya pas di puncaknya capek itu ketemu dengan pedagang yang misalnya kurang cocok komunikasinya dengan kita. Jadi tipsnya adalah jangan terlalu lama galau. Kalau misalnya kamu sudah suka, harganya sudah nyaris pas, ya udah ambil aja. Karena kalau kebanyakan muter biasanya tambah pusing. Dan untuk mendapatkan harga atau barang produk yang sama mirip dengan yang kamu impikan tadi, itu biasanya agak sulit karena terlalu banyaknya pilihan di sini. Jadi ingat ya Piknikers, jangan terlalu lama galau kalau di pasar. Piknikers, tips yang ketujuh adalah gunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman. Jadi karena di sini tuh pasar dan non AC pastinya, karena ini pasar grosir dan tidak ada AC, maka kamu disarankan banget untuk pakai pakaian yang nyaman, yang longgar dan menyerap keringat. Jadi ketika kamu beraktivitas di dalam ini nggak terlalu panas, karena kalau misalnya panas, gerah, terus mood kamu jadi kurang atau jadi uring-uringan, kan belanjanya jadi nggak enak. Terus juga kamu harus menggunakan alas kaki yang nyaman. Mungkin kamu bisa pakai sepatu atau memakai sendal yang nyaman. Jangan gunakan sepatu atau sendal yang memakai hak karena akan membuat kamu sangat lelah. Tips ke-8, pakai masker dan bawa hand sanitizer. Kenapa? Karena saat ini masih masa pandemi dan kamu harus selalu pakai masker di sini supaya terhindar dari virus. Dan bawa hand sanitizer sendiri karena itu lebih aman. Karena kamu kan transaksi kebanyakan di sini pakai cash, pakai uang karena tidak semua kios itu menyediakan pembayaran non tunai. Jadi lebih amannya, apalagi kamu nanti pegang-pegang barang ke sana ke sini gitu kan. Jadi lebih aman kamu membawa hand sanitizer sendiri supaya belanjanya. Nah, Piknikers, tips yang ke-9 adalah hindari belanja saat toko sudah banyak pembeli. Kalau sudah banyak pembeli, biasanya kan kamu akan merasa dicuekin gitu ya. Karena perhatian dia terbagi dengan beberapa orang yang sedang belanja. Jadi karena di tempat ini tuh banyak banget pilihan tokonya, jadi lebih baik kamu cari toko-toko yang kira-kira nyaman untuk kamu bertanya dan juga yang pasti tawar-menawar. Itu ya Piknikers. Nah, Piknikers, tips yang ke-10 atau yang terakhir adalah selalu bijak saat belanja. Jadi, usahakan meskipun kamu belanja karena kebutuhan, tapi kamu harus selalu bijaksana dalam mengatur pengeluaran saat belanja, supaya kita tidak tekor Piknikers. Oke Piknikers, demikian ya tips-tips atau 10 tips belanja di Pasar Grosir Tono. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu semua ya. Dan sampai di sini dulu video kita. Terima kasih buat kamu yang setia nonton channel The Picnickers.
Dan jangan lupa kamu tunggu dan tonton terus video kita. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.